Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak kedengaran jawaban salam, padahal habis makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah subuh Masjid Agung Al-Mujahidin yang saya hormati, saya muliakan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan dan melimpahkan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat lahir dan batin, nikmat iman wal Islam, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan hidup, menghirup udara segar yang dianugerahkan Allah kepada kita, dan tentu yang sangat kita syukuri, hidup kita saat ini berada di bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu mudah-mudahan seluruh nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita senantiasa dapat dijadikan sarana nikmat-nikmat itu, apapun bentuknya, baik yang kelihatan maupun yang abstrak. Mudah-mudahan semuanya menjadi sarana, menjadi alat untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita hari ini adalah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama di bulan suci Ramadan. Salah satu hukum dalam Islam itu disebut sunnah. Apa tuh definisi sunnah? Umum yang sudah kita ketahui, sunnah ialah suatu pekerjaan, ucapan, perbuatan yang apabila kita lakukan, kita kerjakan, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnah. Lalu kalau kita tinggalkan, tidak kita kerjakan, apakah kita anggap sunnah itu tidak wajib?
atau kita malas. Kalau kita tinggalkan, maka apa akibatnya? Tidak ada akibat ancaman dari Allah dan Rasul, sehingga orang menyatakan sunnah itu kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Ungkapan ini agak membuat kita pesimis untuk melakukan hal-hal yang sunnah. Barangkali yang paling tepat, sunnah itu kalau dikerjakan, dilakukan, diucapkan, mendapatkan pahala. Tapi kalau kita tinggalkan, sangat-sangat rugi. Pahala nggak dapat. Emang kalau kita tinggalkan, Allah tidak marah, tapi kita sangat rugi kalau tidak melakukannya. Gitu ya Bapak Ibu. Ada nggak ibu-ibunya di belakang ini? Agak kelihatan bayangannya juga. Mudah-mudahan dalam penggalian saya ibu-ibu semangat itu dengarnya. Bapak dan Ibu sekalian, padahal kita orang mukmin, orang beriman, yang kita cari ini adalah pahala sebanyak-banyaknya dalam rangka persiapan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai sunnah-sunnah ini kita lalaikan. Walaupun sifatnya sunnah, tapi besar sekali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Terutama di bulan suci Ramadan. Kata Rasul, kalau sholat tarawih itu hukumnya sunnah, man qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Rasul, barang siapa yang menegakkan qiyamul lail, tarawih dan witir setiap malam di bulan Ramadan dengan iman, utamanya dengan iman. Jadi jangan yang lain dulu. Belum mengharapkan pahala, belum mengharapkan ridha Allah, tapi iman. Kita lakukan ibadah itu karena iman yang sempurna kepada Allah. Wahtisaban, mengharapkan ridha Allah, tulus, ikhlas. Itu yang paling utama. Nah, kalau itu yang sudah kita lakukan, niat kita dengan tulus dan ikhlas karena iman kepada Allah, baru janji Allah kita dapatkan. Apa janji Allah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampun dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itu sunnah, tapi pahalanya luar biasa. Dalam hadis lain, siapa yang menegakkan qiyamul lail Ramadan, maka sama dia melakukan qiyamul lail atau salat tahajud di luar Ramadan semalam suntuk, sepanjang malam. Sebentar saja pahalanya udah besar, apalagi sepanjang malam. Itu hal-hal yang sunnah. Kemudian puasa sunnah. 10 Muharram, orang yang puasa sunnah itu kan boleh ditinggalkan. Tapi kalau enggak kita lakukan rugi. Kenapa? Allah ampuni dosa-dosa kita selama 1 tahun. 1 hari kita puasa, 12 jam kita berpuasa, enggak sampai 24 jam, 12 jam. Allah ampunkan dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu.
Kita dosa setahun kalau kita kumpulkan banyak benar itu. Jangankan setahun, sebulan saja dosa kita ini udah banyak. Jangankan sebulan, satu hari aja tidak lepas perbuatan kita, pikiran kita, hati busuk kita, segala sifat-sifat jelek kita, tutur kata kita selalu saja mengundang dosa. Oleh sebab itu dengan puasa 10 Muharram saja, puasa 12 jam, 14 jam, maka Allah ampunkan dosa-dosa selama 1 tahun. Puasa kita di hari Arafah 9 Zulhijjah, Allah ampunkan dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. 2 tahun. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Jadi sunnah, tapi pahalanya, fadilahnya luar biasa. Nih, sunnah sebelum subuh, qabliyah subuh. Kata Rasul, rak'atan qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh, qabliyah subuh, khairun minad dunya wa ma fihin. Lebih baik, kata Rasul, lebih baik 2 rakaat sebelum subuh itu daripada dunia dan seluruh isinya. Nah, jadi kalau ditanya siapa orang yang paling kaya di dunia, umat Islam. Cuman duitnya kagak kelihatan sampai numpuk. Kekayaannya nanti disimpan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, dimanapun kita sholat subuh, usahakan qabliyah subuh jangan sampai lepas. Banyak lagi keutamaan sunnah-sunnah yang kita lakukan, terutama di bulan suci Ramadan, apalagi kalau kita i'tikaf. Bapak dan Ibu jemaah sekalian, oleh sebab itu kata Rasulullah, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, mengerjakannya, melakukannya, kata Rasul, di saat-saat umatku yang sudah banyak yang malas, umatku sudah banyak yang menyepelekan sunnahku, lalu ada orang yang mau menghidupkannya dengan berbagai macam amalia-amalia sunnah, falahu ajru mi'ata syahidin. Dia akan mendapatkan pahala sama dengan 100 orang mati syahid. 100. Berapa banyak sahabat yang nangis di tempat tidur, terjadi sakit berat sampai membuatnya meninggal, bukan karena sakitnya dia menangis, tetapi beliau itu menangis, kenapa saya tidak mati, tidak wafat dalam peperangan membela agama Allah supaya saya jadi syahid. Itu. Nah, kita yang menghidupkan sunnahnya ini nggak perlu perang, angkat senjata, cukup dengan menghidupkan sunnah saja, mi'ata syahidin, sama dengan 100 orang mati syahid. Ini adalah ungkapan Rasul. Jadi kalau kita tangkap lewat logika, apalagi lewat nafsu, kagak mungkin. Apa iya cuma sunnah doang bisa 100 orang mati syahid? Bisa begitu tuh. Setan menggoda kita, mempengaruhi kita, karena kita tangkap dengan logika, dengan nafsu. Tapi kalau kita tangkap dengan iman, hadis ini luar biasa. Kayaknya kita nggak mau hal-hal yang lain kecuali sunnah-sunnah Rasul. Kayaknya
Makanya kita jangankan merasa rugi, bahkan menangis kalau kita tidak sempat melakukan amalan-amalan sunnah. Sholat subuh, begitu kita nyampai dan langsung sholat subuh, nggak sempat qabliyah subuh, nangis. Itu yang dialami oleh Imam Al-Ghazali. Ketika beliau satu hari lama sekali datang ke masjid. Datang ke masjid lama sekali. Kemudian setelah datang, kelihatan wajah beliau bersedih, matanya kelihatan habis nangis. Sahabat atau murid-muridnya tahu, ya Tuhan, apa persoalan yang Tuhan hadapi? Tolong kami mungkin bisa memberikan jalan keluar. Tidak ada apa-apa hubungannya dengan manusia, dengan kalian semua, kata Imam Al-Ghazali. Saya sedih, saya nangis. Semalam memang kena larut malam, kajian-kajian yang dilakukan sehingga saya tidak sempat sholat malam. Nggak sempat sholat malam, nggak bangun tengah malam, nangis. Kita bangun, nggak bangun tengah malam, ada yang nangis. Ada sih yang nangis kalau sakit gigi. Nangis itu. Murid-muridnya itu heran. Ini tuan guru kok tidak melakukan sholat sunnah saja sampai nangis. Sementara tetangga-tetangga saya subuhnya kesiangan nyengir-nyengir saja, wajib biasa-biasa saja, karena aku merasakan as-sa'adah, kebahagiaan dalam hidup saat-saat aku melakukan ibadah-ibadah sunnah. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mulai di Ramadan ini. Pertama, yang wajib nggak dibahas, yang sunnah saja. Kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk puasa di bulan suci Ramadan. Puasanya itu wajib, nggak kita bahas. Yang kita bahas sunnahnya, terutama bangun sepertiga malam akhir untuk makan sahur. Sepertiga malam itu Bapak dan Ibu, kita maghrib jam 6, lalu subuhnya setengah 5. Dari jam 6 terbenam matahari sampai terbit fajar, itu dibagi 3. 6, 7, 8, 9 sampai jam 9 malam sepertiga awal. Dari jam 9 sampai jam 1 itu sepertiga yang kedua. Sepertiga akhir dari setengah 2 sampai terbit fajar, nah itu sepertiga akhir. Anjuran untuk sahur itu adalah sepertiga akhir. Sepertiga akhir. Artinya kalau kita makannya jam 2, setengah 2, itu sudah termasuk sunnah. Sudah termasuk sunnah. Tapi dalam hadis lain Rasulullah menganjurkan, hendaklah kalian bersahur itu mengakhiri sepertiga malam akhir, menjelang azan subuh. Itu yang lebih baik. Yang lebih baik itu seperti itu. Makanya kata Rasul, tasaharu fa inna fis suhur barakah. Bersahurlah kamu, makan sahurlah kamu, karena di dalam makan sahur itu ada barokahnya. Nah, Bapak Ibu, ini jangan sampai kita menyepelekan sunnah. Kalau kita tengah malam pulang tarawih nih, pulang tarawih, sementara waktu kita buka puasa udah banyak yang kita makan. Lontong 6, bakwan 4,
10, belum lagi kolak 3 mangkok. Luar biasa. Ya sudah, boleh saja. Nah, kemudian setelah tarawih ngajak lagi tuh perut, apa saja disuguhkan, makan yang enak, kenyang. Nah, jangan sampai gara-gara perut kenyang kita nggak mau makan sahur. Karena tujuan sahur itu semata-mata bukan untuk mengenyangkan perut, tapi mendapatkan barokah. Barokah. Hidup kita ini cari pahala, cari rahmat, cari barokah, cari ampunan, supaya dapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dapat redha Allah, balasannya surga. Nah, itu yang kita doakan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, tolong kami ya Allah untuk mendapatkan redha-Mu yang akan mengantarkan kami ke surga-Mu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Berlindung diri kami daripada azab neraka. Jangan sampai kita malas bangun karena merasa perut kita kenyang. Sayang. Walaupun kata Rasul hanya seteguk air atau sesuap nasi. Kalau kita udah malas benar nih, atau kaki sakit mau bergerak ke tempat tidur, siapkan air segelas di tempat tidur. Begitu sudah sampai akhir dari sepertiga malam menjelang subuh, minum. Niatkan ini adalah minum untuk bersahur karena besok akan menunaikan ibadah puasa. Pertama, mendapatkan pahala sunnah. Yang kedua, bergelimang dengan keberkahan orang yang makan sahur. Yang ketiga, kata Rasulullah, Allah dan para malaikat Allah, as-sahuru akluhu barakah, fala ad'u walau ayyajra'a ahadukum jar'atan mimma'in, kata Rasul. Fa inna Allah azza wa jalla wa malaikati yusalluna alal mutasharrin. Kata Rasul, orang yang makan sahur itu walaupun sedikit, walaupun sesuap nasi seteguk air, maka sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat untuknya, untuk orang yang makan sahur. Padahal cuma seteguk air, tapi Allah, malaikat berselawat mendoakan kita, orang yang makan sahur. Nah, kalau 14 nggak makan sahur, sah nggak puasanya? Sah, karena kita udah niat. Cuman nggak dapat pahala sunnah, nggak dapat barokah, nggak dapat doa dari para malaikat Allah. Sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian, makan sahurlah, bersahurlah. Kemudian diakhiri. Orang yang makan sahur jam 2 dengan jam 4 itu gedean jam 4 pahalanya. Kena anjuran Rasul supaya kita mengakhiri makan sahur. Yang kedua, kenapa diakhiri? Supaya stamina kita kuat. Karena kita udah mau siang baru makan. Siangnya tidak terlalu lapar. Kemudian supaya mendekati waktu subuh. Coba kalau kita bangun makan sahur jam 1, jam 2, habis makan kita tidur, insya Allah subuhnya ke bablasan. Orang nggak keluar dari masjid ngikutin kajian-kajian, kita baru bangun. Kenapa? Subuhnya terlalu cepat, sahurnya terlalu cepat kita lakukan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sholat sunat tarawih. Nah, ini juga sunnah, tapi jangan sampai kita lalaikan. Bapak, Ibu, terutama ibu-ibu di belakang. Kira-kira kalau lagi ada di rumah nih, nggak sempat ke masjid tarawihnya, habis sholat isya di rumah nyambung nggak dengan tarawih dan witir? Nyambung nggak? Kayaknya sih, mudah-mudahan tidak. Banyak yang malas kalau udah di rumah itu.
Apalagi ibu-ibu malas, matang ngantuk dan capek, pegel, apalagi udah akhir-akhir Ramadan seperti ini, pekerjaan banyak, mau bikin kue lebaran segala macam, mikir macam-macam. Habis sholat Isya, kadang-kadang jangankan tarawih, ba'diyah Isya pun tidak dilaksanakan, langsung tidur. Masih mending langsung tidur, istirahat. Ada lagi ceritanya, habis sholat Isya enggak sholat sunat ba'diyah lagi, tapi kerjanya nonton TV, bukan baca Quran, bukan sholat tarawih. Ada, cuman bukan jamaah mujahidin, jauh nih jamaahnya. Ada yang malas. Boleh nggak begitu? Itu tadi boleh, karena hukumnya sunnah. Tapi jangan mentang-mentang kita hukumnya sunnah lalu tidak apa-apa. Mungkin tidak apa-apa, rugi kalau kita tidak laksanakan. Ini Ramadan. Ramadan ini ada 4 bulan yang dimuliakan Allah, tapi Ramadan tidak disebutkan. Kenapa? Karena ternyata Ramadan itu adalah rajanya dari bulan-bulan yang ada, termasuk 4 bulan yang dimuliakan itu di bawah derajatnya dibandingkan Ramadan. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam bentuk sunnah, apalagi wajib, fadilahnya sangat besar sekali. Kata Rasul, andai kata orang yang sudah wafat itu bisa kembali ke dunia di bulan Ramadan, dia minta 1 hari saja dihidupkan, dia mau bertaubat kepada Allah. Jangankan yang wajib, yang sunnah dia lakukan di bulan suci Ramadan. Sementara kita yang sehat, yang segar, yang hidup di bulan Ramadan ini, lalu kita tidak semangat ibadah kita. Mikirkan ngantuk lah, capek lah, pegal lah. Ya Allah, kalau dengan iman kita nyambut Ramadan ini, jangankan kita sehat, sakit kita senang. Jangankan kita banyak duit, kagak punya duit, banyak utang, kita senang. Karena sebagai orang beriman, inilah yang kita tunggu-tunggu Ramadan. Kenapa harus kita terbuai terlena dengan berbagai macam pengaruh hiburan dunia, lalu kita lalai dengan sunnah, apalagi lalai dengan kewajiban. Jadi hendaknya tarawih walaupun di rumah. Saya waktu sakit itu 2 tahun, ya kebetulan semuanya juga di rumah, di Covid. Awal Covid saya mulai sakit sampai akhir Covid 2 tahun. Salat walaupun sambil duduk tarawihnya, tarawih sambil duduk. Sakit perut, kena lambung waktu itu ya kronis sudah. 2 jam harus makan, 2 jam harus makan, kalau enggak perih, tapi tetap harus dilakukan sholat tarawih. Puasa juga gitu. Semua hampirlah mayoritas. Siapa yang sakit mah jangan puasa. Tapi saya puasa saja. Walaupun menurut dokter saya boleh tidak puasa, tapi saya nekat puasa. Walaupun kadang-kadang gelisah gitu. Tapi alhamdulillah tidak ada 1 hari pun yang saya lewatkan puasa dalam keadaan saya sakit. Karena apa iya ya, saya tarawih tiap malam tapi kok nggak puasa. Ini Ustadz nggak puasa, gimana ceritanya? Puasa saya jadinya, alhamdulillah Allah bantu saya. Walaupun memang sakit, perih, tapi sampai selesai saya puasa. Jangan ditinggalkan tentang sholat sunnah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jangan lupakan tilawatil Quran. Ini sunnah hukumnya. Afdalu ibadati ummati fi Ramadan tilawatil Quran, kata Rasul. Sebaik-baik ibadah umatku di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Luar biasa itu baca Al-Quran itu. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu asyru amsaluha. Barang siapa yang membaca 1 huruf saja dari Al-Quran, Bapak Ibu tadi ngitung nggak ketika kita dibimbing sama Ustadz Fuad? Nggak bisa kita menghitungnya berapa huruf yang kita baca, padahal cuma sebentar, apalagi sampai khatam. Siapa yang membaca 1 huruf saja Al-Quran, dia akan mendapatkan 1 kebaikan, dan setiap 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10, kata Rasulullah.
La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi 30 huruf. 30 huruf dikali 10 menjadi 3, kemudian dikali 10 menjadi 30 huruf. Cuman baca alif lam mim. Kita baca Yasin dapat 20 kebaikan. Luar biasa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran itu, kata Rasul. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Baik kita ngerti artinya maupun tidak. Baik kita fasih lancar bacanya atau terbata-bata. Baca Al-Quran terutama di bulan Ramadan. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran itu nanti akan datang di hari kiamat. Di alam barzah kita sedang diaudit harta kita, perbuatan kita, kekayaan kita, seluruh perbuatan kita. Kita sudah tidak mampu mempertahankannya. Datang Al-Quran yang sering kita baca, menolong, membantu kita. Kemudian sampai ke alam barzah, sampai ke alam mahsyar, kita di pengadilan Allah yang maha adil. Al-Quran datang, syafi'an, membawakan syafaat, menolong, membantu kita. Kata Rasul begitu. Ini Rasul yang berkata. Jadi jangan sampai dianggap sepele tentang membaca Al-Quran. Pak Ustaz, saya membaca Quran itu lama. Nggak apa-apa. Kalau orang yang hafal Quran, hafal Al-Quran, itu bisa 15 menit 1 juz. Ya kayak Pak Ustaz Fuad. Bisa. Bacanya cepat, tapi tetap tartil. Kemudian orang yang agak lama sedikit, umpamanya alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu bisa setengah jam, 30 menit 1 juz. Lama lagi dikit, alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu 1 jam 1 juz. 1 jam 1 juz. Tapi kalau bacanya alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi, nah itu 3 bulan itu 1 juznya. Nggak apa-apa mau berapa bulan kek, yang penting kita baca Al-Quran. Orang yang mahir baca Al-Quran itu bersama para malaikat-malaikat Allah, kata Rasul. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, menyebut 1 huruf aja susah, masih mendapatkan 2 pahala. Tobat. Terbata-bata. Kita karena nggak tahu artinya, tahu juga artinya karena nggak menarik, malas baca Quran. Oh jangan begitu. Ini Al-Quran ini ibadah. Ibadah yang paling afdal di bulan Ramadan membaca Al-Quran. Ini kadang-kadang kita jangankan khatam 1 kali Al-Quran, 1 juz saja susah. Ada yang mau menyelesaikan 1 juz itu sampai 3 kali Ramadan baru kelar 1 juz. Bukannya karena tidak mahir, cuman tidak diperlukan, tidak diutamakan untuk membaca Al-Quran. Apalagi sekarang enak, tidak perlu kita nenteng Al-Quran yang besar-besar. Bawa saja HP yang ada aplikasi Al-Qurannya, di mana kita duduk, di mana kita santai, di mobil, asal jangan sambil pakai motor aja lihat HP, nggak boleh. Semuanya bisa kita lakukan. Apa yang sulit untuk melakukan hal-hal yang sunnah, sementara semuanya kita ini mengharapkan, mendambakan supaya mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Sementara untuk redha Allah dan surganya kita harus melaksanakan ibadah karena Allah, kemudian niat yang tulus ikhlas, kita harus mengumpulkan pahala yang banyak. Pahala yang banyak bukan hanya ada di yang wajib, tapi juga amalan-amalan sunnah
yang harus kita lakukan. Karena sunnah itu bisa mengampuni dosa-dosa kita dan memperkaya kita untuk mendapatkan simpanan terbaik dan mengumpulkan bekal yang banyak untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, sedekah. Siapa yang memberikan bulan Ramadan? Afdalus sedekah, sedekah fi Ramadan. Sebaik-baik sedekahmu adalah sedekah di bulan Ramadan. Ngasih orang buka puasa walaupun sebiji kurma seteguk air, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Kita puasa, kasih orang satu buka puasa, cuman satu kurma, satu biji kurma, sama pahalanya itu. Ini kalau logika nggak nangkap ini. Masa iya satu kurma dengan seteguk air pahalanya sama dengan orang yang puasa? Enak bener. Emang itulah ketentuan Rasul. Kenapa nggak kamu lakukan? Kenapa nggak kita laksanakan? Apalagi yang harus kita bantah tentang sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau satu. Nah kalau di masjid ini 200 orang yang buka puasa kita kasih makan semua, sama dengan satu hari itu 200 kali kita puasa Ramadan. Puasa Ramadan, bukan puasa sunnah yang lain, puasa Ramadan. Dan itu tidak banyak yang dilakukan oleh manusia-manusia yang memang belum menangkap ajaran-ajaran Islam itu melalui dengan iman yang kuat, akidah yang mantap. Nah mudah-mudahan dengan kajian-kajian kita selama bulan suci Ramadan ini, tiap malam kita dikasih santapan rohani melalui kutub tarawih, kajian-kajian subuh, kemudian kajian-kajian di tempat lain, mudah-mudahan senantiasa dapat mengasah pikiran kita, hati kita untuk membangkitkan dan berselera untuk menunaikan ibadah-ibadah yang sunnah, apalagi ibadah-ibadah yang wajib. Semoga Allah memberikan kesehatan lahir dan batin, panjangkan umur kita semua, dapat mengisi Ramadan ini dengan amalan wajib dan amalan sunnah yang jauh kualitas dan kuantitasnya jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun kemarin. Insya Allah setelah itu kalau kita wafat, semoga wafatnya kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sempurnakan dengan berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ilahi rabbi ya Allah, ya Tuhan kami, anugerah-Mu yang tiada terhingga Engkau curahkan, Engkau limpahkan kepada kami ya Allah. Sampai detik ini kami dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, dapat menghirup udara segar di bulan penuh barakah, penuh kemuliaan, bulan yang agung, bulan suci Ramadan ini ya Allah. Oleh sebab itu ilahi rabbi ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkan dada kami ya Allah, buka pintu hati kami ya Allah, mudahkan pemahaman kami ya Allah, agar kami mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari seluruh apa yang sudah ditransferkan oleh ulama, guru, ustaz dan ustazah kami ya Allah, dan menjadikan ilmu-ilmu yang kami miliki itu dapat kami laksanakan, kami amalkan dalam kegiatan kami sehari-hari ya Allah. Ilahi rabbi ya Allah, ya Tuhan kami, bulan Ramadan ini adalah bulan rahmat, barakah dan ampunan ya Allah. Oleh sebab itu ilahi rabbi ya Allah, ya Tuhan kami, maha pengasih, maha penyayang, curahkan rahmat, barakah, luaskan ampunan-Mu kepada kami, terutama yang menunaikan ibadah wajib dan ibadah sunnah di bulan suci Ramadan ini ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, suami istri anak-anak yang ada dalam rumah tangga kami rukun, bahagia, sejahtera dunia wal akhirah. Anak-anak keturunan kami menjadi hamba-Mu yang saleh dan salehah, iman dan takwa kepada-Mu ya Allah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Akhiri Ramadan tahun ini ya Allah dengan amal-amal amaliyah kami yang wajib yang sunnah dengan jauh lebih baik, sempurna kualitas dan kuantitasnya dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu ya Allah. Wafatkan kami semuanya nanti ya Allah dalam
dalam keadaan husnul khatimah. Himpunkan kami ya Allah bersama Rasulmu, bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surgamu nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, semoga ini bisa menambah semangat lagi di 10 yang terakhir malam 20 yang insyaallah di 10 terakhir pada semangat lagi belajar sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kita akhiri dengan bacaan berdoa subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.